Menasihati ayahnya yang kasar dan pemarah, seorang anak di Medan, Sumatera Utara justru dianiaya dan diancam dengan senjata tajam. Pelaku marah saat menanyakan keberadaan istrinya yang meninggalkan rumah usai terlibat cekcok rumah tangga. Inilah rekaman video yang viral di media sosial saat seorang pria 48 tahun menganiaya anaknya sendiri. Sang anak tidak melawan dan terus berusaha mengingatkan ayahnya untuk tidak kasar dan marah. Namun hal ini justru membuat pelaku kalap dan mengancam menggunakan senjata tajam. Setelah video ini tersebar di media sosial, aparat Polrestabes Medan langsung menangkap pelaku yang bersembunyi di rumah rekannya. Polisi juga menyita satu senjata tajam yang digunakan pelaku saat mengancam anaknya. Pelaku mengaku kesal karena dinasehati anaknya agar tidak kasar dan memarahi ibunya. Sebelumnya pelaku terlibat cekcok hingga istrinya memilih meninggalkan rumah. Anaknya kemudian mulai menasehati bapaknya, "Bapak kalau seperti itu ya wajarlah kalau mama pergi." Di situ tersangka mulai naik pitam sehingga mengancam kedua anaknya. Pertama menggunakan alu, peralatan memasak, kemudian karena anaknya juga tidak takut, akhirnya berganti dengan parang. Dari catatan polisi, pelaku merupakan residivis tahun 2019 lalu dalam kasus penganiayaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ayah pemarah ini ditahan di Polrestabes Medan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Hanya karena bandel, seorang kakak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tega menganiaya adik kandungnya sendiri yang berkebutuhan khusus. Sang adik yang luka lebam di mata ditemukan warga terlantar di depan gereja karena ketakutan. Bocah berkebutuhan khusus berusia 8 tahun ini diselamatkan warga saat duduk termenung depan gereja di Jalan Marina, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terdapat luka lebam di mata bocah ini. Dua kakaknya yang datang ke lokasi langsung berusaha membujuk adiknya untuk pulang, namun sempat dilawan. Aparat Polresta Palangkaraya dan Dinas Sosial yang mendapat laporan sudah mendatangi lokasi untuk melihat kondisi korban. Menurut Ketua RT, bocah tunawicara ini dianiaya oleh kakaknya sendiri hingga membuat dirinya ketakutan dan memilih berada di luar rumah. Ya, adik kan suka nganggu ini Hitachi orang dipatahin. Namanya anak ini kan kurang, bisu nggak bisa ini. Oh, nggak bisa bicara? Iya, nggak bisa bicara. Itu ada orang tua angkatnya. Orang tua Bapak tiri. Oh, bapak tiri. Nah, dikembalikan. Jadi permasalahannya sampai sini aja, tidak dilanjutkan ke Polres. Masalah ini kemudian diselesaikan dengan kekeluargaan. Namun jika sang kakak diketahui kembali menganiaya adiknya, maka yang bersangkutan akan diproses hukum. Seorang pria berinisial DJ nekat menganiaya anak kandungnya sendiri yang masih berusia 3 tahun. Aksi kejamnya direkam agar bisa rujuk dengan mantan istrinya. Nangis. Bisa cepat nggak jalannya? Seorang pria berinisial DJ tega menganiaya anaknya sendiri yang baru berusia 3 tahun. DJ menganiaya anaknya karena ingin rujuk dengan mantan istrinya. DJ merekam aksi penganiayaannya dan dikirim ke mantan istrinya agar mantan istrinya mau rujuk dengan dirinya. Namun aksi kejamnya kini berujung buik karena mantan istri yang tak lain ibu korban tak terima dan melaporkannya ke Polrestabes Bandung. Sebelumnya korban dijemput oleh pelaku di rumah ibunya. Dengan dalih pelaku ingin mengajak korban berjalan-jalan. Namun pelaku malah membawa kabur korban selama 17 hari dan korban mengalami penganiayaan dari pelaku selama berhari-hari. Diketahui pelaku juga kerap menganiaya mantan istrinya sebelum berpisah. Hasil visum menyatakan ada kekerasan fisik dan juga trauma psikis pada korban. Modus yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu berharap bahwa dengan mengirimkan video bahwa anaknya sedang disiksa tersebut, mantan istrinya tersebut akan kembali kepada
mantan suaminya atau pelaku tersebut. Ya. Dari berdasarkan hasil laporan tersebut, kita melakukan penyelidikan dan alhamdulillah unit PPA beserta Resmob Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti, dan korban saat ini sudah kita kembalikan kepada keluarganya, dan juga tetap kita lakukan pengawasan untuk memantau kondisi psikologis dengan meminta bantuan teman-teman dari Ditdokes Polda Jawa Barat serta Dinas Sosial Kota Bandung. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Gegara kesal mendengar suara panci berbunyi. Seorang ayah tega menganiaya anak kandungnya hingga hampir tewas di Pasar Wajo, Sulawesi Tenggara. Sang ibu yang berusaha melerai dipukul pelaku yang kerap bertindak kasar terhadap keluarganya. Walaupun nakal, tapi kan tidak sampai dicekik, itu hampir dibunuh kalau seperti itu. Seorang anak di Kecamatan Pasar Wajo, Sulawesi Tenggara menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya. Saat melapor ke Polsek Pasar Wajo bersama sang ibu, pelajar SMP ini bersaksi dianiaya ayahnya hanya karena suara panci yang timbul saat dirinya mengambil nasi hendak makan malam. SA 48 tahun pelaku sekaligus ayah korban langsung diamankan aparat kepolisian atas laporan yang dilayangkan. Peristiwa bermula ketika pelaku pulang dari kebun dan duduk dalam rumah. Korban yang hendak makan malam menuju dapur dan mengambil makanan dari dalam panci hingga menimbulkan suara. Pelaku yang merasa terganggu dengan suara panci kemudian mencekik sang anak yang sedang mengambil makanan hingga nyaris tewas. Ibu korban dipukul pelaku saat berusaha melerai pertikaian hingga alami sakit di bagian perut. Dari kejadian ini korban menderita luka lecet di leher bekas cekikan dan terkena kuku pelaku. Jadi kronologisnya awalnya menurut keterangan korban bahwa saat itu posisinya sedang hendak mengambil makanan. Nah, tanpa sepengetahuan korban tiba-tiba muncul ayah kandungnya dari belakang dan langsung mencekik lehernya, mencekik dengan menggunakan tangan kirinya. Hingga saat itu korban merasa kesakitan dan dari arah yang tidak disangka oleh korban tiba-tiba muncul mamanya. Mamanya mencoba melepaskan genggaman cengkraman dari bapaknya. Saat itu cekikan itu terlepas dan korban langsung melarikan diri. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di ruang tahanan Mapolres Buton dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 8 tahun penjara. Pemirsa, berhati-hatilah dalam berucap. Jika tak sengaja berkata kasar, bisa berujung malapetaka, seperti yang dialami seorang bocah di Lampung Tengah. Dirinya tega membunuh sepupunya hanya karena tersinggung diejek. Korban berinisial RZ berusia 13 tahun meregang nyawa di tangan kakak sepupunya Darwansyah yang notabene masih berusia 18 tahun. Korban tewas lantaran dicekik di bagian leher saat berada di rumah bibinya di Kecamatan Terusanunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Pelaku gelap mata saat mendengar ucapan korban melalui pesan suara yang mengejek kemaluan pelaku. Waktu kamu nyekik, kamu ngomong apa? Dicekik di lehernya. Iya, ampun nggak kerja. Terus ngomong apa? Kata-kata apa? Udah katanya lagi ngomong. Mati kamu, ada nggak kata-kata itu? Ya. Kata-kata mati kamu ada nggak? Iya. Gimana? Coba. Udah nggak mati umur saya nanti. Iya ampun katanya udah gitu. Itu udah mati gitu, udah nakal? Enggak, dia masih hidup dia pertamanya. Pas saya ke belakang, dia napasnya sesek. Gimana? Ya gitu. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Seorang pria menganiaya bayi kekasihnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku jengkel karena bayi berusia 14 bulan tersebut rewel dan kerap menangis sehingga mengganggu kemesraan pelaku dengan ibu korban.
Polsek Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggelar prarekonstruksi kasus penganiayaan bayi 14 bulan di kamar kos Jalan Angkasa, Panaikang. Ibu korban terlibat tarik-menarik dengan tersangka yang terus berupaya memukul korban hingga terjatuh di lantai dan terluka. Dalam rekonstruksi ini, ibu korban sempat menangis setelah melihat bercak darah bayinya masih menempel di sprei kasur. Ini masih ada darahnya, nak. Wow. Terus. Terus. Namun sebelumnya, yaitu sekitar 2 pekan sebelumnya, ini bayi sudah sering dianiaya oleh si pelaku, mulai dari menggunakan tangan kosong dan sampai menggunakan alat. Sebelumnya, korban berusia 14 bulan dibawa ibunya melapor ke Polsek Panakukang, Kota Makassar. Di sekujur tubuh dan wajahnya didapati lebam bekas penganiayaan yang dilakukan oleh kekasih ibunya. Dari keterangan ibu korban, penganiayaan dipicu rasa kesal kekasihnya yang tak tahan dengan tangisan bayi yang rewel. Ya, berawal dari jengkel Ji, kadang kalau tidur Ki terus nangis, merasa risih begitu, nah dilampiaskan lagi. Begitu Ji, ini sudah kelewatan. Polisi menangkap Raihan Parandi, tersangka penganiayaan bayi kekasihnya, di tempat persembunyiannya di Jalan Andi Pangeran Petarani 2, Kota Makassar. Ia mengaku menganiaya korban karena kesal dengan tangisan rewel korban. Sebelum maghrib ini Pak, rewel Ki sudah menangis Mi, jadi dianui sama maknya ku ambeli Pak. Terus? Ku ambeli, baru tetapi dianu malah dipukul di belakang makanya langsung bilang, kalau mau pukuli Tony itu kasih begitu Pak, karena di situ mah bulan apa masih kecil sekali, sampai muar-muar, kenapa? Kalau mamanya juga nih, tidak mungkin mamanya melapor. Iya Pak, itu makanya ku ceti Pak di situ bilang, jangki. Jadi ini bukan cuma kau yang menganiaya? Ibu juga Pak, dia ibunya juga. Setelah pelaku ditangkap, kini korban menjalani terapi di Rumah Aman Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Sulawesi Selatan. Ia dirawat untuk pulihkan kondisi psikologis. Kenapa anak balita ini yang selalu diperhatikan gitu. Nah, kemudian karena timbul rasa marah, rasa cemburu ini, orang pelaku ini pada anak kecil ini, kemudian dia memukul. Walau luka di tubuh sembuh, namun kejadian buruk yang dialami korban menyisakan trauma. Korban bahkan takut jika ada pria dewasa di dekatnya. Sementara itu di Samarinda, Kalimantan Timur, kesal istrinya menolak dicium dan dipeluk. Seorang pria melampiaskan kemarahan dengan menganiaya bayinya yang masih berusia 4 bulan. Korban bahkan sempat ditenggelamkan di bak mandi. Ada Malik, 19 tahun, harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan menganiaya bayi kandungnya yang masih berusia 4 bulan. Tidak hanya anak, istrinya juga jadi sasaran amarah yang hanya dipicu sang istri menolak dicium dan dipeluk. Alasannya kesal sama istri ya, gara-gara nggak mau dicium sama dipeluk. Bukan itu aja, banyak. Alasannya apa coba yang jelas? Banyak Pak. Ya banyak itu apa? Yang nyaring? Ya sudah ada, sudah pernah sudah baik gitu-gitu semua. Kayak kasih sayang dia nggak ada gitu semua. Penganiayaan yang dilakukan pria pengangguran ini terungkap setelah istri pelaku melapor ke tetangga. Dirinya tidak tahan dianiaya dan tidak berdaya melihat anaknya dianiaya oleh suaminya. Dipukulin suami saya, Bude, tolong Bude. Terus bayinya tadi diapain Bu? Katanya sih dianiaya sampai berdarah. Sampai berdarah. Terus katanya dimasukkan ke ember. Iya, itu tadi, aja. Sementara itu, setelah pemeriksaan intensif, ada Malik, ayah yang menyiksa anak kandungnya ini, ditetapkan menjadi tersangka. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian bayi dengan bercak darah, obeng, senjata tajam, serta ember yang digunakan untuk merendam korban. Melakukan penganiayaan karena atas motif dia kecewa, karena dia merasa kurang perhatiannya terhadap dia. Jadi istrinya selalu memperhatikan pekerjaan dan memperhatikan anak, sedangkan terhadap dirinya tidak diperhatikan. Korban menderita luka memar di sejumlah bagian tubuh dan kini dirawat di rumah sakit. Sementara sang ayah sadis kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Pelecehan seksual dialami seorang wanita saat berboncengan sepeda motor di Ponorogo, Jawa Timur. Informasinya usai jeda, tetaplah di Realita.